Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalizatul Ummah, NIM 240411000169, kelas Jarkom IF 3E. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Oke, langsung saja. Ini merupakan topologi yang akan saya buat, dan ini merupakan tabel pengalamatannya. Tujuannya yaitu pada latihan 1 membangun dan mengkonfigurasi jaringan, latihan 2 memeriksa tabel MAC address dari switch. Di sini ada kebutuhan perangkatnya, yaitu yang dibutuhkan ada 2 buah switch menggunakan switch 2960, 2 buah PC, Oke, sudah ini 2 buah switch dan 2 buah PC. Kita ganti dulu untuk namanya. PC A, PC B, S1, dan ini S2. Oke, langkah selanjutnya itu ada kabel konsol untuk konfigurasi perangkat dan kabel Ethernet yang digunakan dalam topologi. Oke, latihan 1 membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah 1, kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Jadi kita akan kabelkan jaringan menggunakan kabel strike dan juga konsolnya. Strike, ini kita pilih yang F06, 01 ke 01, dan ini F018 ke fast ethernetnya. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita menggunakan kabel konsol yang digunakan untuk meremote switchnya dari switch 1 dari PCA. Pilih konsol, meremote switch 2 dari PCB konsol. Oke, sudah untuk langkah 1. Langkah 2, konfigurasi host PC host. Oke, kita akan konfigurasi PCA. IP configuration, IP-nya itu 192.168.1.1. Oke, lanjut di PCB. Di sini kita masukkan IP address dari PCB 192.168.1.2. Oke, sudah. Langkah 3, inisialisasi dan muat ulang switch jika diperlukan. Nah, untuk langkah 3 ini tidak perlu kita lakukan karena saya sebelumnya tidak pernah mengkonfigurasi switch, jadi tidak perlu dimuat ulang. Langkah keempat, konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switchnya. Kita langsung ke langkah 4, konfigurasi nama perangkat seperti pada topologi. Oke, kita akan meremote switchnya dari terminal PCA. Klik OK. Oke, yang pertama enable configuration, dan kita berikan nama hostname S1. Ini untuk switch 1. Oke, langkah selanjutnya konfigurasikan IP address sebagai tercantum. Kita akan konfigurasi IP address-nya, yaitu menggunakan interface VLAN 1. Oke, untuk IP address dari switch 1, IP address 192.168.1.11. Tuliskan subnet masnya 255 255 255 T0. Kita shutdown, exit. Oke, sudah. Langkah ketiga yaitu berikan Cisco sebagai password konsol dan VTY-nya. Oke, kita berikan Cisco sebagai passwordnya.
Console 0 source-nya password Cisco, kita login, exit, dan VTW 04 password Cisco. Kemudian login dan exit kembali. Oke, sudah. Langkah keempat, berikan kelas sebagai password privilege accept. Kita akan berikan kelas yaitu dengan enable secret class, lalu service, password encryption, kemudian di exit. Oke, ini untuk switch 1 sudah. Kita akan konfigurasi ke switch yang kedua, itu pada terminal PCB. Oke, enable conft terus hostname S2. Nah, itu di langkah kedua, konfigurasikan IP-nya, interface VLAN 1, IP address dari switch yang kedua yaitu 192.168.1.12, subnetnya 255.255.255.0. Menu shutdown, exit. Oke, lanjut di langkah yang ketiga yaitu membalikan Cisco sebagai passwordnya. Win console password Cisco, login, kemudian di exit, lalu masuk ke link VTN-nya 04 dan password Cisco. Setelah ini sudah langkah keempatnya, kelas sebagai password privilege. Oke, kita masukkan lagi enable secret class, service, password encryption, kemudian di exit. Oke, untuk switch 2 juga sudah kita konfigurasikan. Lanjut ke latihan 2, memeriksa tabel MAC address switch. Langkah 1, reka MAC address perangkat jaringan, buka suatu command prompt PCI PCB dan ketikkan ipconfig al, kemudian tuliskan alamat MAC address-nya. Oke, kita buka command prompt dari PCI ipconfig al. Nah, di sini ini merupakan alamat MAC address dari PCA. Oke, kita copy aja. Oke, untuk yang PCB, command prompt ipconfig all. Nah, untuk yang B, ini merupakan alamat MAC address dari PCB. Oke, sudah. Nomor 2, masukkan ke konsol dari switch 1 dan 2 dan switch 2 dan ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Oke, masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke terminal,
Oke, ketikkan show interface F01 pada baris kedua output hardware address-nya BIA. Oke, pada switch 1 BIA-nya didapatkan ini. Kita copy taruh di sini. Dan untuk PC yang B, yaitu switch yang kedua, oke, kita ketikkan show interface F01. Oke, untuk yang PCB biayanya yaitu didapatkan ini. Kita copy terlebih dahulu dan dipaste di sini. Oke, jadi untuk biaya dari switch 1 dan switch 2 diperoleh ini. Biaya ini merupakan alamat MAC address permanen yang tidak dapat berubah. Oke, langkah yang kedua, tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol switch 2. Oke, ini adalah konsol switch 2-nya. Kemudian ketikkan show MAC address table dan tekan enter. Oke, kita akan coba show MAC address table. Enter. Oke, di sini ada pertanyaan, adakah di sana suatu MAC address terekam dalam tabel MAC address? Tuliskan. Di sini ada MAC address yang ditampilkan. Berarti ini jawabannya adalah ada. Tuliskan. Oke, kita copy ini semua. Oke, gini saja. Oke, ini merupakan MAC address yang ditampilkan pada perintah show MAC address table-nya. Oke, yang kedua, pertanyaannya, MAC address apa yang direkam dalam tabel itu? Ke port switch mana dipetakan dalam perangkat mana? Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Nah, ini MAC address yang ditampilkan adalah 060. Ini adalah MAC address dari switch 1 060 79, yaitu merupakan MAC address dari switch 1. Jadi kita jawab MAC address yang direkam adalah milik switch 1, dipetakan ke port F. Ini dipetakan ke port FA01 pada switch 2. Dan perangkat yang terhubung adalah switch 1-nya. Jadi MAC address yang ditampilkan itu adalah MAC address milik switch 1 dan dipetakan oleh port FA01. Oke, lanjut nomor 3. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkan ini bekerja dalam semua skenario. Oke. Nah, jika sebelumnya tidak merekam MAC address pada tiap perangkat dan hanya memiliki informasi melalui output dari perintah show MAC address table ini, maka untuk mengetahui perangkat mana yang memiliki MAC address, yaitu dengan melihat port tempat MAC address terdeteksi, lalu menghubungkannya dengan perangkat port tersebut.
Misalnya, alamat MAC muncul di port FA01 pada switch, berarti perangkat di port tersebut yang memiliki MAC address tersebut. Jadi, untuk mengetahui perangkat mana yang memiliki MAC address, itu dengan seperti itu. Oke, lanjut langkah yang ketiga. Bersihkan tabel MAC address di switch 2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam modus privilege exit, ketikkan perintah clear MAC address table. Oke, jadi kita mengetikkan clear MAC address table dynamic. Lalu juga mengetikkan show MAC address table lagi. Oke, ini ada invalid input, jadi kita ulang clear MAC address table dynamic. Oke, kita ulangi. Jadi ini enggak ada isinya. Oke, di sini apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address yang tercantum di sana? Tidak. Oke, jawabannya adalah tidak. Tidak ada. Tidak ada. Karena sudah dimasukkan, karena diberikan perintah clear MAC address. Jadi tidak ada MAC address yang ditampilkan. Oke, selanjutnya tunggu 10 detik. Ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah halaman baru yang muncul? Oke, kita ketikkan show MAC address table. Kita tunggu. Lalu ditekan enter. Nah, di sini ada MAC address. Adakah halaman baru dalam MAC address? Ada. Di sini adalah alamatnya milik 060. Nah, di sini alamatnya adalah MAC address milik switch 1. Ada, yaitu MAC address milik switch 1. Langkah keempat, dari PCB ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB bukalah command prompt, ketikkan ARP main A. Oke, ini dari PCB, langsung saja kita ketikkan ARP main A. Pertanyaannya tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Tidak ada. Nah, di sini musuhnya adalah no ARP entries found. Oke, jawabannya kita taruh sini. Oke, lanjut nomor 2, dari command prompt PCB
Lakukan ping VCA S1 dan S2. Oke, kita akan lakukan ping mulai dari VCA terlebih dahulu. VCA dengan alamat IP 192.168.1.1. Oke, untuk VCA semuanya replay. Lanjut ke switch 1. Ping 192.168.1.11. Oke, ditunggu. Di sini ada RTO 1. Mungkin bisa saya ulangi karena RTO di awal itu adalah wajar, belum terdeteksi. Oke, di sini untuk switch satunya juga replay semua. Lanjut kita ping ke switch yang kedua, yaitu alamatnya 192.168.1.12. Tunggu, nah di sini juga ada RTO 1. Kita ulangi lagi untuk yang switch 2. Oke, di sini sudah replay semuanya. Jadi di antara PCA switch 1 dan switch 2 itu semuanya berhasil. Apakah semua perangkat memberikan perasaan sukses? Ya, semua memberikan balasan sukses. Lanjut nomor 3, dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show make address table. Oke, kita masukkan show. Oh, dari konsol, jadi di terminal. Oke, show make address table. Apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Oke, di sini pada dimasukkan show MAC address table sudah menambahkan, yaitu terdapat 4 alamat MAC address. Kita ambil terlebih dahulu. Oke, di copy. Oke, di sini untuk yang pertama ini adalah alamat dari 00260, MAC address dari 002. Oke, kita cari di sini 002. Nah, 002 ini adalah MAC address dari VLAN 1. Oke, kita tulis ke VLAN 1. Selanjutnya 060 ini merupakan MAC address dari switch 1 fast ethernet 0 yang switch 1. Fast ethernet 0 ini yang switch 1, ini yang 60. Oke, untuk yang 0DO PCA Oke, ini untuk yang 0DO PCA ini merupakan dari MAC address PCB.
Jadi, ini merupakan MAC address dari PCB yang 00 BCA, dan D323 itu dari PCA. PCB, dan ini Ethernet dari PCA. Jadi untuk alamat MAC ini dari VLAN 1, yang ini dari Ethernet 0, fast Ethernet 01, switch 1, ini dari PCB, dan yang terakhir dari PCA. Oke, sudah. Selanjutnya dari PCB bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARP main A. Dari PCB buka command prompt, ketikkan ARP main A. Apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambah untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan di pin? Iya. Cache ARP mempunyai entry tambahan. Itu di sini ada physical address-nya yang awalnya hanya IP-nya, sekarang ada physical address-nya dan juga tag-nya, jadi memiliki entry tambahan. Oke, selanjutnya pada jaringan Ethernet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP cache dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan. Maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Pada jaringan lebih besar, proses pengiriman data menjadi lebih susah karena ada banyak perangkat. Switch dan komputer harus mempunyai lebih banyak alamat MAC dan ARP sehingga bisa membuat jaringan lebih lambat. Selain itu, lalu lintas data dan broadcast juga semakin banyak dan terkadang susah mengenali perangkat mana yang mempunyai alamat tertentu. Jadi, ketika jaringannya itu lebih kecil akan lebih mudah untuk dibangun, dan jaringannya lebih besar itu akan menjadikan proses pengiriman data menjadi lebih susah. Oke, cukup sekian video tugas praktikum modul 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.